Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Warta Sukabumi, senang sekali hari ini bincang kita Warta Sukabumi sekarang ada di outdoor ya, karena kita bersama dengan bincang kita ada di Gazebo Baca SDN Brawijaya, dan yang pastinya kita di sini akan berbincang dengan sosok yang berprestasi di dunia pendidikan. Siapa dia? Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Erhistato Dekobasah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Iya, baik, dan ini adalah kepala sekolah termuda. Sekarang ada yang lebih muda lagi. Tapi Bapak kelihatan lebih muda loh Pak. Oke, Bapak Erhistato Dekobasah ini adalah kepala sekolah dasar negeri SDN Brawijaya Kota Sukabumi. Dan sudah berapa lama Pak di sini kalau boleh tahu? Baru 9 bulan, mau ke 10 bulan. 9 bulan mau ke 10. Berarti, alhamdulillah. Sekarang pas COVID ini berarti langsung dikasih ujian untuk memimpin ya Pak ya? Insya Allah. Iya, insya Allah kuat ya Pak. Baik, Pak Erhistato Dekobasah nih, saya sebelum nanti ingin berbincang dan juga ingin tahu prestasi-prestasi apa aja yang sudah Bapak buat nih. Sebelum itu saya ingin lebih detail lagi untuk mengenal Bapak secara profil. Tuh, baik. kan? Tuh, pasti yang pemirsa di rumah juga ingin tahu kan, seganteng ini, sekeren ini, seperti apa profilnya Pak nih. Kalau boleh tahu Pak, ini kan tadi saya sempat baca profil Bapak, ini namanya Erhistato Dayanto Kobasah. Ini apakah ada sedikit darah-darah Jepangnya Pak? Tidak ada. Oh nggak ada, Iya. Asli Sunda Pak? Ibu saya orang Yogyakarta, ayah saya orang Sunda, Sukabumi. Oh, campuran. Asli, ya. Oh baik Pak, kalau boleh tahu juga ini tahun berapa Bapak lahir? Saya ingin pemirsa Warta Sukabumi juga lebih mengenal Bapak. Boleh diperjelas Pak, mungkin dari mulai Bapak bisa ada di dunia pendidikan, dari mulai Bapak pendidikannya seperti apa, keluarganya seperti apa, boleh Bapak bisa langsung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Saya lahir di Sukabumi 29 Februari 1976 tahun Kabisat. Jadi ibu saya orang Yogyakarta, ayah saya orang Sukabumi. Dulu ayah saya kerja di kantor pos Sukabumi yang Jalan Jenderal Ahmad Yani, kuliah di IKIP Bandung, sebelumnya di PGSD Serang, kemudian dilanjutkan di S1 pendidikan luar sekolah, kemudian ST Bayapari bahasa Jepang dan psikologi di sana. Oke. Nah, terlihat dari sosok Bapak yang berprestasi, pasti berbagai macam pendidikan sudah di kalau boleh makan bangku sekolah tuh udah panjang sekali gitu ya Pak. Berarti dari 10 tahun, 13 tahun? 13 tahun. Mengenyam pendidikan 13 tahun. Ya. Oke. Tapi nggak merasa bosan ya Pak ya, terus belajar? Insya Allah, pendidikan sepanjang hidup. Oke, baik. Pak, coba saya juga ingin tahu kalau misalnya nih untuk pendidikan sendiri, kenapa Bapak memilih untuk menjadi seorang guru? Ya, guru ini merupakan pewaris Nabi, di mana guru luar biasa. Jadi memberikan keteladanan. Jadi ada pepatah, keteladanan melebihi dari 1000 nasihat. Jadi kita memberikan keteladanan kepada siswa termasuk di masyarakat. Oke, ini cita-cita dari awal atau memang ada tuntutan dari orang tua juga? Oh iya, ada tuntutan dari orang tua ya. Ada tuntutan dari orang tua. Dulu ayah saya kan kerja di kantor pos gitu. Betul. Kemudian ada tambal sulam gitu. Kerjalah di kantor pos. Kemudian kata ibu saya kan guru di SD Dwi Kora 1 di Kecamatan Warudoyo. Nah, udah saja lebih baik jadi guru gitu. Kalau jadi guru gajinya besar, gitu ya. Dan alhamdulillah luar biasa pahalanya besar untuk menjadi guru. Betul. Yang paling penting adalah selain jadi guru juga prestasinya ya Pak ya. Amin. Nah, ini juga yang belum tahu, ternyata Pak Histato juga ini banyak prestasi di luar dunia pendidikan juga ada ya Pak ya. Sedikit belum. Tapi yang pastinya kalau misalnya kita membahas tentang Brawijaya ini sendiri Pak, karena Bapak di sini juga sudah beberapa bulan ya di sini menjadi kepala sekolah, pastinya ada inovasi-inovasi yang Bapak tanamkan di sini. Insya Allah. Jadi saya ditempatkan di sini bulan Juli 2019. Jadi bulan pertama saya langsung identifikasi dan insya Allah alhamdulillah SDN Brawijaya berhasil membuat pengeboran air akrilik 30 meter.
Dan ini berkah buat SDN Brawijaya karena belum pernah dari 64 tahun ini salah satu sekolah tertua, terlama. Kami sangat bahagia sekali air untuk sekolah dan siswa dan untuk masyarakat juga. Kemudian yang kedua, kami launching Gema Wijaya, jadi gerakan membaca SDN Brawijaya. Jadi 15 menit setiap hari Rabu bersama-sama, termasuk redaton yang 40 menit di sekolah, termasuk 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian yang ketiga, kami membangun ini gazebo, 2 buah gazebo, membaca untuk kepentingan siswa. Semuanya. Jadi kami pro orang tua, pro kepada siswa. Dan guru pun di sini bisa, dan masyarakat pun bisa. Kemudian yang keempat, kami membuat brand Respect. Respect ini religious, excellent, smart literasi, profesionalisme, kemudian encouragement, creativity, dan teamwork. Jadi kami coba teamwork kerjasama ini dibangun di SD Brawijaya. Kemudian yang lain, alhamdulillah kami tahun ini mendapatkan overall juara umum untuk lomba-lomba tingkat kecamatan Gunung Puyuh. Ke tingkat kota alhamdulillah 1 juga juara kota pentas PAI kaligrafi. Namun keburu Covid, jadi yang lainnya tidak diselenggarakan. Nah, tapi Bapak dalam waktu jangka 9 bulan ini banyak sekali inovasinya. Yang harusnya ini lebih dari 9 bulan ya Pak ya programnya ini dilaksanakan. Ya, karena kami menjadi pelayan, tidak selalu menggunakan olah pikir, tapi menggunakan olah hati, gitu, olah rasa. Oke. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang profil Bapak kembali nih. Tadi kan begitu banyak yang Bapak lakukan untuk Sekolah Brawijaya selama 9 bulan ini. Ada nggak Pak kendala-kendala Bapak nih dalam memimpin SDN Brawijaya ini? Setelah dari mungkin sekolah terdahulu, tiba-tiba langsung ke Brawijaya ini seperti apa Pak? Ya, sebelumnya karena saya belum pernah jadi kepala sekolah, ya saya belajar kepada penjaga sekolah, saya belajar kepada guru-guru, kepada anak, belajar kepada orang tua siswa, belajar kepada masyarakat. Kendalanya ada komunikasi yang harus saya pelajari begitu. Rendah hati sekali Pak. Oke Pak. Nah, nanti kita akan membahas lagi tentang Brawijaya Pak. Tapi saya lebih ingin melihat sosok Bapak lagi lebih dekat nih. Oke, Pak, saya ingin tahu nih sebelum Bapak ke Brawijaya juga pasti ada prestasi-prestasi yang sudah Bapak ukir dari tahun-tahun sebelumnya. Coba Bapak bisa beritahu untuk pemirsa Warta Sukabumi semuanya, prestasi apa saja Pak? Baik, saya masih ingat 2017 ini sebenarnya awal yang sulit, bahkan 2016 ini awal yang sulit saya. Jadi saya meraih juara 1 lomba penulisan Kiai Haji Ahmad Sanusi yang tingkat Jawa Barat. Semenjak itulah saya lebih berani, lebih percaya diri untuk menginspirasi diri sendiri dan menginspirasi orang lain gitu. Kemudian juara 1 guru inspiratif Jawa Barat tahun 2017. Kemudian masuk ASN Inspiratif 2018, masuk 50 besar, 15 besar, bahkan 5 besar. Kemudian akhirnya menjadi juara 2 ASN Inspiratif di Australia. Yang kemarin terakhir di Jepang masuk 10 besar ASN Inspiratif, dan yang di San Francisco, Amerika Serikat ini masuk 8 besar ASN Inspiratif. Oke, itu kriterianya yang dipilih itu apa Pak sebenarnya? Kriterianya adalah kesalehan sosial, kesalehan sosial yang kita punya gitu, yang kita miliki diberikan untuk orang lain. Jadi kalau saya kan ada guru itu ada gaji, ada sertifikasi. Jadi sertifikasi ini saya belum pernah menerima. Jadi untuk pendidikan untuk orang lain, untuk anak yatim, panti jompo, semuanya itu gitu. Kita akan ulik lagi sosok dari Bapak Histato ini, dan yang pastinya nanti di segmen yang kedua kita akan lebih mendetil lagi tentang prestasi, lalu juga sosok yang benar-benar sosial ini. Seperti apa sosoknya, jangan sampai lupa dan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita Warta Sukabumi.
nyanyi lagi yuk. Nyanyinya jangan tentang corona lagi dong ya. Lagu corona nggak apa-apa. Biar corona kabur, Kak. Diomongin mulu. Ya kalau corona ngerti diomongin dia nggak akan nyebar, Dek. Kalau begitu kita nyanyi PSBB. Udah ada belum lagunya? Apalagi itu PSBB. PSBB itu, Bu, pembatasan sosial berskala besar. Oh, Itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Bu. Untuk pelaksanaannya berdasarkan permohonan pemerintah daerah. Apakah itu gubernur, bupati, atau wali kota yang tahu daerahnya tentang perkembangan COVID-19. Iya, Bu. Pokoknya nggak boleh ada acara ngumpul-ngumpul. Makanya, aku, kakak, dan ayah libur sekolah dan kerja. oh pantes. Kemarin dikasih tahu Bu RW kalau arisan ibu-ibu warga dihentikan dulu. Apa aja sih yang dibatasi? Ini, Bu, yang dibatasi. Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, moda transportasi, sampai pembatasan kegiatan lainnya. Terus gimana kalau ke pasar, ke bank? Udah gitu kan minggu ini jadwal ibu ke puskesmas. Tempat-tempat itu masih berjalan seperti biasa, dengan tetap memperhatikan peraturan tentang kerumunan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun 20 detik. Oh, tenang deh ibu. Kalau perginya naik kendaraan umum juga ada pembatasan. Jumlahnya harus kurang dari kapasitas. Pokoknya kita ikutin aturan yang dikeluarkan oleh Pemda. Kalau melanggar, ada sanksinya loh. Udah yuk nyanyi. Nyanyi apa? Orang lagunya belum ada. Baik, dan tidak terasa kita udah ada di segmen 2 di Bincang Kita Warta Sukabumi, dan masih bersama saya Arinili dan juga sosok inspiratif kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu Bapak R. Hisratul Dekobasa. Ini adalah sekali lagi Kepala Sekolah di Dasar Negeri SDN Brawijaya, Kota Sukabumi, Jawa Barat ya Pak ya. Oke Pak, nah begitu banyak prestasi yang sudah Bapak ukir. Pastinya karena prestasi sampai ke luar negeri ini, apakah sudah sampai ke kepala negara nih? Sudah mampir ke Istana Negara juga? Ya, kebetulan salah satunya juga melalui organisasi diajak oleh ketua yang lama, Pak Dudung Koswara, masuk istana. Jadi menginspirasi honorer, kemudian dan lain sebagainya, termasuk apa yang telah kami lakukan selama 15 tahun ini. Sudah bertemu kepala negara juga berarti ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Nah Pak, tadi prestasinya Bapak boleh dijelaskan lagi pada saat ke Istana Negara tadi? Jadi kami dari tahun 2003 ini sudah membangun pusat kegiatan belajar masyarakat ini sesuai dengan bidang ilmu saya. Jadi tadinya asalnya kelompok-kelompok belajar, sehingga di SK-kan oleh wali kota sebelumnya. Akhirnya dari program keaksaraan fungsional, taman baca, PAUD, paket B Star SMP, paket C, sampai sekarang ada 4 sekolah tersebut. Itulah ya, biasanya yang seperti ini, sosok seperti ini melakukan segala sesuatunya pakai hati ya Pak ya? Insya Allah ya Pak. Insya Allah pakai hati. Nggak mau terjun ke politik Pak? Tidak kan? Bener ya Pak? Insya Allah tidak kan? Insya Allah. Oke Pak, terus juga nih saya juga mendengar selentingan kabar bahwa Bapak ini adalah sekretaris PGRI Kota Sukabumi, bukan begitu Pak? Oh iya, 2015-2020 kebetulan diberi amanah. Alhamdulillah saya banyak belajar juga di organisasi. Sekarang habis Juni, diperpanjang sampai September 2020. Diperpanjang sampai September 2020. Iya. Oke, nah sebagai sekretaris PGRI Kota Sukabumi ini tugasnya apa nih? Salah satunya amanat yang paling besar adalah memperjuangkan guru dan honorer. Kemudian alhamdulillah PGRI Kota sekarang sudah 70-80% kita mempunyai perumahan guru di sana di Ciberem, Jalan Serasa, Cibungur, Kecamatan Ciberem. Ada 47, tinggal 3 lagi sekarang yang akan dibangun. Dan alhamdulillah ada gedung serbaguna yang sangat besar sekali. Ini luar biasa, bisa digunakan, akan menjadi pusat peradaban Kota Sukabumi dan sangat besar. Bisa di dalamnya itu bisa acara-acara di sana, termasuk sepertinya untuk olahraga juga bisa, basketball, voli.
kalau disetting untuk yang terbaik bisa. Berarti perjuangan Bapak untuk teman-teman yang lain juga ada Dan ya? teman-teman yang lain. Betul. Pak, nih kalau misalnya kita ngebahas tentang perjuangan Bapak juga dengan teman-teman yang lain, Ya. melihat teman-teman yang lain yang mungkin masih honorer ini, apa sih cita-cita Bapak untuk teman-teman yang masih honorer ini? Satu, kesejahteraan, karena undang-undang guru dan dosen jadi sama mengatakan bahwa guru ini luar biasa begitu. Betul. PNS maupun honorer ini sama saja, kita guru, jadi harus memberikan keteladanan, dan kami berharap mendapatkan kesejahteraan baik dari pemerintah Seimbang daerah, ya, Pak, iya ya? seimbang, Sesuai dengan apa yang diberikan. apa yang diberikan dengan pemerintah pusat juga sama. Betul. Dan untuk itu mungkin Bapak juga memperjuangkan teman-teman yang lain seperti tadi ada rumah juga mungkin ya. Dan mungkin ada hal lain yang nanti akan Bapak kembangkan lagi untuk teman-teman yang perjuangkan lagi nanti sebagai sekretaris PGRI Kota Sukabumi. Baik, THL ini kan asalnya pertama sekitar 2018 ini ada 718 meningkat. Nah, karena sekolah ini masih membutuhkan guru, kemudian pensiun banyak, apalagi guru agama ini. Guru agama ini kan banyak yang sudah pensiun. Betul. Ya, kami mendorong dan mengharapkan kepada pemerintah daerah khususnya juga semoga bisa diangkat untuk THL untuk pendidikan. Betul. Karena masih banyak yang belum mendapatkan THL. Benar, berarti Bapak ini sosoknya tidak hanya untuk orang lain yang di sekitar Bapak, juga untuk teman honorer juga ada perjuangannya ya Pak? Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang perjuangan Bapak juga, ternyata Bapak juga mendonasikan dari gaji Bapak juga, sertifikasi dan gaji. Oke. Kalau boleh tahu apa niatnya Pak? Pasti ada niat, dari suatu kegiatan pasti ada niatnya. Kalau dulu kan 2011 pertama sertifikasi itu tidak dipublish gitu. Waktu 2 tahun inilah saya mempublish tidak sengaja dan tidak perlu diketahui oleh orang lain gitu. Termasuk membangun PKBM juga kan tidak perlu ada orang yang tahu. Yang jelas bermanfaat bagi masyarakat sampai sekarang dan menghasilkan kebaikan. Betul. Itu yang paling penting ya Pak. Tangan yang harus memberi ini jangan sampai tahu. Disembunyikan dari tangan yang lain. Betul. Oke. Nah, Pak, ada nggak hal yang mungkin membuat Bapak juga terenyuh untuk melakukan hal seperti itu? Ada. Coba, bisa dijelaskan. Jadi, orang masyarakat Sukabumi ini bisa mengenal sosok Bapak yang benar-benar, kalau saya bilang sih benar-benar dermawan loh, Pak. Ya, karena saya PNS, ASN, saya mengajak kepada ASN Kota Sukabumi, semua lapisan ASN, untuk melakukan donasi untuk masyarakat. Betul. Karena pada saat kita melakukan sodakoh untuk masyarakat, sodakoh kesalahan sosial, sodakoh materi, sodakoh waktu, semuanya ini, apalagi tanpa diketahui gitu, itu sangat luar biasa dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakat memiliki kita. Gitu. Betul. Ya, jadi siapa tahu nanti juga mungkin ASN yang saat ini menonton Warta Sukabumi ya bisa terenyuh dan juga bisa memiliki langkah seperti Bapak juga menyumbangkan ya hasil dari sertifikasinya juga untuk donasinya juga ya Pak ya. Baik Pak, nih kita bahas tentang prestasi-prestasi lagi ya Pak ya yang sudah Bapak ukir ya. Tadi kan sudah banyak sekali rentetan sampai ke kepala negara, mengunjungi istana negara juga. Ada hal yang mungkin Bapak ingin raih lagi, prestasi? Kalau prestasi itu kan saya tidak menginginkan. Tapi ada penghargaan. Ada penghargaan. Itu kalau karena kan dari 2003 membangun PKBM itu saya tidak ada yang memberikan apresiasi. Yang jelas masyarakat maju dan belum sebesar sekarang ya zamannya gitu. Betul. Jadi prestasi ini karena kan diusulkan, bukan saya yang menginginkan gitu. Betul.
Jadi itu dia, ya, segala suatu perbuatan juga apa yang kita lakukan ternyata juga ada timbal baliknya, Pak. Ya. Niatnya sih tidak ingin, Tidak ingin, ya, tapi tidak kan ingin. orang juga menghargai hasil usaha. Ya, ya. Ya, itu yang paling penting. Oke, Pak, ada tips-tips nggak nih, Pak, untuk mungkin ASN seperti Bapak atau mungkin yang sekarang menjadi kepala sekolah juga Baik. untuk bisa berinovasi seperti Bapak? Ya, yang pertama kawan-kawan kepala sekolah khususnya, kita melayani masyarakat dengan hati, gitu. Karena kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang tua dan siswa, dan memberikan keteladanan kepada guru sesuai dengan hati. Yang kedua, donasikan rezeki kita untuk siswa, anak yatim yang ada di sekolah lah minimal, atau yang di sekitar ada di sekolah, karena itu akan mempercepat pendidikan. Termasuk panti jompo juga itu harus kita pikirkan kalau memang ada di sekitar sekolah. Donasi ini sangat penting bagi masyarakat karena pada saat kita hadir maka pendidikan ini bisa lebih cepat maju. Jadi Bapak lebih menekankan jiwa sosialnya yang dikembangkan. Insya Allah, ya. Insya Allah, oke. Baik, dan segmen kedua ini kita akhiri dan jangan kemana-mana. Nanti kita akan ada satu segmen terakhir, ya, segmen ketiga dan masih bersama Bapak Histato dan juga Arinili di Bincang Kita Warta Sukabumi. Halo Holtis, udah tahu kan? Di kota kita sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Ingat, selama PSBB tidak boleh ada yang ngumpul dimanapun. Sudah ada loh peraturan Pemdanya. Nah, buat Holtis yang tetap harus kerja atau yang terpaksa harus ke tempat-tempat layanan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, apotik, bank, pom bensin, supermarket, atau pasar, tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir 20 detik. Jangan melanggar PSBB, ada sanksinya loh. Nah, buat Holtis yang di rumah aja selama masa PSBB kurang lebih sama dengan masa inkubasi terpanjang. Saya mau kasih beberapa saran nih, biar nggak bosen selama di rumah. Pertama, jangan menganggap di rumah saja sebagai beban, anggaplah sebagai rekreasi jiwa. Kedua, pesan makanan online, bagikan buat yang butuh. Ketiga, jangan anggap kelamaan di rumah suatu penderitaan, tapi justru sebagai kenikmatan. Keempat, jangan berpikir kalau nggak bisa ngumpul, hilangnya keakraban, tapi anggaplah terpendamnya kerinduan. Kelima, kalau lemas dan malas, segera bersihkan rumah dan halaman agar rapi, indah, berseri. Keenam, saya pikirkan dulu ya. Sekarang kita nikmati dulu lagu berikut ini. Bersama lawan COVID-19. Baik, kita masih di Bincang Kita Warta Sukabumi dan sekarang kita ada di segmen terakhir ya. Di segmen ketiga ini masih bersama dengan Bapak R. Histato Dayanto Kobasa. Baik, Pak, dari segmen pertama, segmen kedua ini saya jadi termotivasi untuk berjiwa sosial juga seperti Bapak. Ingin juga berprestasi seperti Bapak. Mudah-mudahan juga pemirsa Warta Sukabumi yang ada di rumah juga termotivasi juga, Pak ya. Nah, tadi kita membahas tentang jiwa sosial Bapak mendonasikan dari gaji, terus juga dari sertifikasi. Katanya yang 25% juga Bapak donasikan juga Ya, dari gaji. baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini. Untuk apa, Pak? Untuk apa? Coba. Karena pada saat kita membagi, kemudian orang lain ini membutuhkan, ada sebuah ucapan alhamdulillah gitu. Betul, betul. Dan kami bersyukur juga saya kepada Allah telah memberikan rizki. Karena saya kan pernah 2 kali sakit
dan ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Janji saya kalau saya sembuh dari sakit itu yang 8 bulan. Kalau boleh tahu sakit apa? 2007 lumpuh sakral. Jadi lumpuh total. Lumpuh total. Jadi yang tadi diceritakan. Betul. 2007 selama 8 bulan dan 2010 selama 1 bulan. Jadi di sini di pinggul, tulang ekor ya. Kalau tulang ekor ini kan semuanya jadi tidak bisa bergerak. Maka saya ingin melakukan kesalahan sosial yang Nazar sebaik-baiknya. mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa Mungkin seperti bisa itu seperti ya. ya, Pak. Tapi mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah Bapak tanam juga bisa diterima oleh orang lain juga dengan baik ya Pak ya. Dan juga kembali lagi kepada Bapak dengan baik pula. Amin, Amin, insya Allah. Oke. Pak, nih kita juga pengen membahas tentang ada nggak Pak rencana Bapak ke depannya? Prestasi-prestasi yang Bapak sudah torehkan ini kan sudah banyak. Tapi pasti ada niatan lagi untuk melakukan sesuatu yang positif lagi. Boleh dijelaskan Pak? Apa yang ingin Bapak raih lagi? Atau apa yang ingin Bapak capai ke depannya? Kalau prestasi ini kan ucapan terima kasih saya kepada semua, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sahabat-sahabat semua. Kalau yang saya ingin capai lagi adalah saya ingin membangun rumah inspiratif. Sosial lagi Pak. Iya. Iya, sosial. Biasanya kan kalau di rumah ini nggak mau diganggu ya oleh tetangga, oleh siapa. Saya ingin rumah saya itu diganggu. Tapi untuk kebaikan, misalnya membaca, les gratis, semuanya saya ingin seperti itu. Saya ingin mengajak kawan-kawan gitu yang bisa bahasa Jepang lebih baik atau bahasa Inggris atau matematika kumpul di rumah saya. Seperti Mari rumah kita singgah ya Pak? Ya, rumah Tapi mari bukan, kita bukan kesehatan tapi kepada pendidikan. kepada pendidikan. Mari kita sukseskan pendidikan minimal di lingkungan kita sendiri. Betul. Begitu. Betul. Nginep juga boleh insya Allah gitu. Oke, jadi ini atau Bapak mungkin ada niatan untuk membangun satu kursus untuk orang-orang yang mungkin tidak mampu mungkin? Oh ya, itu harus saya pikirkan ya. Ya, Harus insya Allah ya Pak ke depannya. istiqoroh ya, Iya, saya harus betul, istiqorohkan betul. betul itu. Oke Pak, nah kita membahas tentang sekarang kan COVID nih Pak nih. Ya. Mungkin ada yang Bapak ingin laksanakan di Sekolah Brawijaya ini. Mungkin ada protokol tersendiri. Nanti kan mungkin anak-anak juga kan sudah mulai masuk kapan Pak? Sampai akhir Mei itu nanti apakah diperpanjang atau tidak kita lihat dari Ya, tapi pemerintah. kalau misalnya nanti akhir Mei ini anak-anak diharuskan untuk masuk, pasti harus ada protokol kesehatannya. Betul. Di Brawijaya ini Bapak ingin menekatkan apa kepada murid-murid yang ada di rumah? Ya, saya mengikuti protokol dari pemerintah daerah dan di sekolah ini juga tetap jangan keluar rumah dan kalau itu masuk menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Oke, dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada murid-murid atau mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang masyarakat Sukabumi semuanya yang sudah mengenal Bapak, prestasi Bapak dari mulai segmen 1 sampai segmen 2 yang termotivasi untuk menjadi seperti Bapak nih. Ya. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk pemirsa Warta Sukabumi dulu? Baik, terima kasih masyarakat Kota Sukabumi. Semoga dengan kejadian pandemi COVID-19 ini kita diberikan hikmah, kita diberikan ketenangan hati kita. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar kita selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup. Semoga apa yang terjadi saat ini, vaksin virus corona ini segera ditemukan ya Allah. Betul, gitu. betul. Karena itulah yang akan mempercepat pandemi ini berakhir. Kemudian tetap di rumah, tetap melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Betul. Tapi untuk para guru yang sudah ini kan harus ada kalau boleh dibilang setiap hari guru-guru sering datang ke sini untuk melakukan tugas seperti biasa? Ya, untuk sekolah ini seperti itu di rumah, gitu di bulan ini. Betul. Kalau sebelumnya kan masih ke sekolah ke sini. Dan melakukan sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Atau mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada para guru-guru dari SD Brawijaya? Oh iya. Nah itu. Itu. Iya, karena Bapak yang memimpin SDN Brawijaya ini Pak selama 9 bulan ke depan Pak. Sahabat guru-guru khususnya SDN Brawijaya dan seluruh Kota Sukabumi. Betul? Tetap semangat.
tetap kita lakukan pendidikan, bimbingan, Betul. maka kita akan mendapatkan kemudahan oleh Allah. Dan mengajar jarak jauh ini daring dengan sistem daring ini tetap kita harus fokus, kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul. Ini ada dari guru-guru mungkin ada yang komplain ke Bapak complicated mungkin karena COVID-19 ini bisa bukan merunyamkan mungkin ya. Jadi kurikulum rada sedikit beda ya Pak ya. Dari pihak guru mungkin ada komplain sedikit. Sebenarnya guru khususnya di sini, guru ini ingin segera mengajar secara tatap muka, betul, begitu di dinding kelas. Betul. Ini harus ingin semoga cepat berakhir. Betul. Nah, kalau masalahnya adalah kita mempunyai beberapa cara. Satu daring, yang kedua rumah belajar. Betul. Kemudian ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan. Itu dia. Jadi untuk semua guru-guru kita semangati lagi ya Pak ya, walaupun mungkin berbeda dengan cara mengajar di rumah, di sekolah juga, di rumah juga bisa. Baik. Dan untuk itu Pak, kalau misalnya nih Pak nih, saya ingin berandai-andai. Berandai-andai. Bapak di sini tadi kan baru 9 bulan. Kedepannya Bapak di SDN Brawijaya ini ada hal yang ingin Bapak cari, bukan cari, mungkin bisa Bapak ciptakan lagi selain sumur itu Pak, sumur bor yang Bapak ciptakan, mungkin ada yang ingin Bapak inovasikan Ya, lagi? betul sekali. Saya itu menginginkan kita bersih lingkungan. Karena bersih lingkungan itu luar biasa. Kami sudah membuat bank sampah dengan bantuan dinas terkait di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan bersih lingkungan ini menjadi jalan untuk mempercepat kualitas pendidikan di Kota Sukabumi. Gitu ya. Jadi selain tadi ada sumur, juga Bapak juga tingkat kesehatan di SDN ini juga diperluas lagi ya Pak ya? Diperbagus lagi. Dan satu lagi, aspek religius kita kan sudah sholat subuh berjamaah, kemudian membaca ayat suci Al-Quran 5 menit sampai 10 menit sebelum belajar juga sudah kita laksanakan. Jadi semua aspek juga insya Allah kedepannya semakin baik ya Pak di SDN Brawijaya ini. Baik, dan ya pastinya kita sudah mengobrol dengan sosok yang inspiratif, terus juga memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jiwa sosialnya kuat Bapak ini, subhanallah sekali. Sehat terus ya Pak ya. Amin, sama-sama. Ya, insya Allah. Dan semakin berprestasi ya Pak ya ke depannya. Baik, dan akhirnya saya Arinili juga harus undur pamit di Bincang Kita Warta Sukabumi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sedari tadi bersama kami dari segmen pertama sampai dengan segmen terakhir. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari narasumber dan juga saya sebagai host. Akhirnya saya Arinili undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Kita Warta Sukabumi.